Baik sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia edisi Kamis 26 Januari 2017. Tadi kami sudah menampilkan tayangan yang unik di awal acara ya. Bagaimana kreativitas mengolah daya imajinasi tinggi ini ya. Menggunakan partikel pasir, kemudian dengan menggunakan botol bisa melukis di dalamnya. Tadi luar biasa tampilannya, hasil karyanya ya. Dan banyak sekali variasinya. Dan kalau tadi saya lihat ternyata bentuk botol itu mempengaruhi dari bentuk hasil dari karya seni tersebut. Nanti di segmen terakhir kami akan juga memberikan informasi bagi Anda, tips ya bagaimana bisa menggunakan botol-botol bekas ini jadi ornamen-ornamen menarik yang bisa kita pajang di rumah ya Riko. Ya. Riko mungkin dari video tadi punya imajinasi apa gitu dengan botol? Apa ya, imajinasinya ingin membuat hal yang lebih indah aja. Lebih indah. Mencoba-coba. Masih ngambang sebenarnya. Jawabannya ya. Baik, tapi teman ngobrol kita pada kesempatan kali ini sahabat muslim tidak ada hubungannya dengan botol. Tapi mungkin saja ya ada hubungannya ya. Mungkin dalam satu kegiatan ya, begitu mungkin. Ya menggunakan botol. Nanti kita bisa tanya-tanya sama mereka sahabat muslim. Saya silakan Riko mungkin bisa. Ya, saya Abrar ya yang panggil ya. Wow, saya masa terhormat nih manggilnya. Oke baik, sahabat muslim, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang benar-benar mereka mau untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk menjadi seorang relawan sahabat muslim. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terkumpul dalam komite relawan Nusantara yang ini dibawahi oleh Rumah Zakat Indonesia. Nah, kita panggilkan orang-orang teman-teman kita. Sahabat muslim ya. Akan tapi sebelum itu, sebelum kita panggil, kita akan buka dulu segmen ini dengan segmen teman ngobrol. Oke, baik sahabat muslim ya. Wah, sepertinya saya terlalu bersemangat untuk manggil teman-temannya ya. Oke, baik, saya akan panggilkan lagi nih sahabat muslim ya. Ada teman-teman yang ada dari Komite Relawan Indonesia. Silakan masuk. Assalamualaikum. Wow, luar biasa ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Wah, sepertinya saya kenal ini. Silakan duduk ya, abang-abang. Oke, ramai ya. Oke, ya. Ya mungkin abang yang paling samping bisa geser sedikit karena abang yang di sini hampir jatuh nih sepertinya. Ya, jadi memang dalam majelis itu harus harus apa? Harus berlapang-lapang, harus apa ya? Oke, sahabat muslim inilah salah satu ya. Beberapa orang teman-teman juga dari relawan Komite Relawan Indonesia, Bang ya. Nusantara ya? Wah, saya salah lagi. Komite Relawan Nusantara. Wah, luar biasa. Dengan Bang Sugi, Bang saya Guntur. Oke. Oh ya, abang siapa ya? Abdurrahman ya, Masya Allah. Mungkin sahabat muslim ya, mungkin tidak asing dengan pria yang paling samping ya, yang dekat Abral. Nih, ngomong-ngomong bisa perkenalkan diri dulu. Tes. Ya, perkenalkan. Boleh agak ke atas sedikit. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Purba. Ya. Sekarang kegiatannya masih sibuk kuliah semester 8. Ya. Selanjutnya? Enggak usah. Mereka enggak pakai. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Guntur Bayu, lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang profesi sebagai fotografer profesional. Jurusan Ilmu Komunikasi di USU. Oh, Masya Allah. Kalau Bang... Baik, perkenalkan nama saya Sugi Prawansa. Ya. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Medan Area semester 7. Oh. Aktivitas ya kuliah. Kuliah juga ya. Kalau Bang Guntur udah selesai ya? Udah selesai. Nggak lanjut S2. Rencananya sih tahun depan lah gitu. Insya Allah ya. Abdurrahman ya masih kuliah juga ya? Iya. Belum selesai. Pembelajaran lah.
Oke, Iya, baik. iya. Kak Muslim. Oke, nah mungkin karena Gugup grogi ya, Grogi. gugup, jadi agak lupa. pakai Lupa ya mic-nya ya. Iya, iya. Baik, ini Riko luar biasa ya. Mereka muda, punya kesibukan masing-masing. Bahkan ada yang jadi masih mahasiswa, kemudian Ya. pekerja profesional juga ya Bang ya. Menjadi seorang relawan. Ini jarang loh anak muda yang Ya, punya betul. pilihan seperti itu ya. Kira-kira mungkin punya alasan masing-masing. Silakan bisa dijelaskan kenapa mau jadi relawan. Saya pertama ya. Ya, Ya. silakan. Ya, relawan itu sebenarnya adalah sosok yang sebenarnya berguna bagi orang lain. Tidak hanya sebenarnya untuk jadi relawan tidak mesti masuk dalam lembaga atau dalam komunitas. Akan tetapi kita ketika melihat orang dalam kesulitan seperti bocor ban, kehabisan minyak, kita bisa memberikan bantuan atau memberikan apalah sumbangsi kita kepada mereka itu disebut seorang relawan juga. Dan filosofi saya adalah Khorunas Anfaulinas. Iya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oh, luar Seperti biasa. itu. Dan melatar belakangi masuk dalam apa ini? Komite Relawan Nusantara, Abdurrahman? Yang pertama itu tadi kita ingin memberikan sumbangsi Iya. tenaga, ide, dan kalau bisa kita memiliki dana kita sumbangsikan juga seperti itu. Oh, kalau Bang Guntur nih, sejak tahun berapa udah gabung? Saya gabung itu tahun 2015 bulan 11. Iya. Motivasi saya masuk di relawan itu emang dari hati ingin mengaplikasikan ilmu saya yang saya dapat di perguruan tinggi ya, Iya. supaya teraplikasikan di masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya ilmu, kalau tidak kita aplikasikan rasanya ada yang kurang di dalam diri kita. Iya. Kayak gitulah, lebih kurang dan lebih kurangnya. Oh, kalau Bang Sugi mungkin seperti itu juga ya. Ya, Ada jiwa kemanusiaan yang benar-benar ini potensi yang saya miliki ini harus diberikan kepada orang lain, artinya dalam tenaga dan apapun itu Bang Sugi ya. Ya tentunya. Baik, Abrar. Ya, luar biasa sebenarnya kenapa mereka harus menjadi relawan ya. Masing-masing tuh punya alasan sendiri gitu ya. Nah, ini menarik Rumah Zakat yang kemudian membawai sebuah komite relawan Nusantara. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa Rumah Zakat tuh harus punya komite relawan Nusantara ini? Oh, boleh. Jadi di Rumah Zakat ini mempunyai sebagai wadah sih sebenarnya kan, wadah tempat-tempat para pemuda ingin mengekspresikan dirinya. Nah makanya dibentuklah namanya Komite Relawan Nusantara. Nah Komite Relawan Nusantara ini merupakan para pemuda-pemudi seluruh Indonesia dikumpulkan menjadi suatu komunitas. Jadi untuk berkarya maupun belajar juga gitu di Komite Relawan Nusantara ini. Gitu. Oke, ini sudah sejak tahun berapa Bang? Relawan sejak tahun 2005 Indonesia kita ada 36 cabang. Artinya ini nasional ya? Nasional. Ruang lingkup ya. Nasional. Dan dibawahi oleh Rumah Zakat. Kalau Rumah Zakat itu sendiri udah lama berdiri? Rumah Zakat berdiri 98. Oh, artinya sudah lama sekali ya. Dan juga relawan itu dibentuk ke tahun 2005. Iya. Dan kalau di Medan sendiri itu memang sudah tahun 2005 sudah ada dibentuk? Medan itu 2006 gitu. Oh, setahun setelahnya. Iya, karena awal berdirinya itu kan di Bandung gitu kan, di Bandung. Jadi berekspansi lah ke daerah-daerah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan di cabang-cabang kota lainnya gitu. Wow. Luar biasa memang ya. Sekelompok orang-orang yang benar-benar ingin mengaplikasikan seperti yang dikatakan Abdurrahman ya mungkin, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Mungkin semuanya sadar akan hal itu dan mengaplikasikannya dalam hal seperti ini. Ada visi nggak dari teman-teman semuanya Komite Relawan Nusantara nih Bang? Visi kita adalah menjadi mitra dunia siap dalam hal kebencanaan gitu. Dan misi kita adalah siap membantu dan terjun langsung ketika ada bencana maupun aksi-aksi sosial masyarakat gitu. Ya, misinya adalah mungkin dengan apa ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin Bang, Ya, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga kita lakukan, juga kegiatan lingkungan seperti menanam pohon gitu. Oh, ada menanam pohon juga? Ada. Oh, ini dilakukan
per dekade atau? Kita melaksanakan biasanya itu kan peringatan hari-hari besar seperti Hari Pohon Sedunia gitu Iya, kan, Hari Lingkungan Hidup. Nah kita dimaukan dengan nanam pohon atau operasi semut seperti itu Bang. Iya. Pungut-pungut sampah di keramaian. Wow, luar biasa banyak ya. Kalau boleh tahu nih Bang, sebenarnya siapa sih penggagas dari Komite Relawan Nusantara ini sendiri? Penggagasnya adalah Pak Herlan Wilandari. Iya, iya. Beliau Di Bandung ya? Pusat kita kan Relawan Nusantara ini di Bandung. Jadi beliau menjabat dari koordinator relawan nasional. Jadi, beliau lah yang mendirikan Relawan Nusantara untuk sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Indonesia untuk berkarya di relawan. Gitu. Iya, berkarya dalam maksud apa nih? Berkarya itu dengan merangkai senyum aja kita sudah bisa berkarya gitu. Membuat orang senyum, ya kan? Meringankan duka ketika bencana maupun membantu saudara-saudara yang tidak mampu dengan memberikan hiburan apa kepada anak-anak misalnya yang lagi misalnya ada musibah ya kan, kayak kemarin yang di Sinabung. Kita memberikan istilahnya bantuan apalah, permainan ataupun membantu masyarakatnya membuat istilahnya membantu mereka persiapan sebelum bencana lah, seperti yang pernah kita lakukan tuh bulan 11 Bang ya, itu ada namanya Rona Nusantara gitu. Jadi kita di situ memberikan suatu kegiatan di masyarakat, tapi lebih kepada ke anak-anaknya gitu. Kita memberikan sharing happiness kepada mereka kan, jadi memberikan istilahnya gimana sih cara untuk menanggulangi bencana supaya tidak banyak makan korban. Itu kita memberikan pelajaran seperti itu kepada masyarakat dan ke anak-anaknya gitu. Mungkin ini yang dimaksud dengan berkarya itu ya? Iya, seperti itu berkaryanya. Gitu. Memberikan manfaat kepada orang lain. Iya, gitu. Ya, memang luar biasa ya Riko ya. Artinya pengalaman menjadi seorang relawan ini selain juga memuaskan setiap manusia itu punya insting sosial kan. Kita itulah yang harus kita puaskan. Jadi ketika misalkan kita melakukan aktivitas-aktivitas mungkin pekerjaan dan lain-lainnya, nah ada kebutuhan kebutuhan batin yang juga kita harus penuhi, yaitu dengan bisa membantu orang lain dalam bentuk meringankan musibah yang mereka terima begitu ya. Nah kalian bertiga sendiri di Komite Relawan Nusantara ini sendiri sebagai apa? Apakah memang pure sebagai relawan? Atau ada secara struktural begitu jadi ketua komite atau? Oh ya, kita di relawan ini ya kan nama relawan kita kan bukan karyawan seperti itu. Nah, jadi ya para pemuda baik itu latar belakang seperti Bang Guntur, profesional, ada juga yang guru gitu kan. Kita kumpulkan menjadi satu kan di komunitas. Dan alhamdulillah saya sendiri diamanahkan menjadi koordinator relawan di Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara saya. Wow, luar biasa. Koordinatornya ya? Iya. Oke, baik. Jadi ya teman-teman Bang Guntur sebagai kepala divisi outbound Pendidikan dan latihan outbound. Iya. Gak Abdurrahman bisa menjelaskan sendiri Bang. Saya sebagai divisi publikasi ya. Oh. Oke. Artinya yang mereka juga punya pekerjaan masing-masing sebagai selain memang tugas utamanya adalah relawan. Nah, ini kata-kata dari Komite Relawan Nusantara cukup besar dan cukup berat ini maksudnya. Nusantara ini apakah maksudnya cakupannya memang Nusantara begitu? Ya, Nusantara kan kita memang fokus terhadap Indonesia ya kan, Nusantara Indonesia ini kan. Jadi ya kita tidak tertutup kemungkinan juga ke internasional juga gitu. Teman-teman kita juga ketika ada bencana maupun kemanusiaan di Palestina juga di Suriah juga kita turunkan gitu. Oke. Seperti itu. Biasanya dukungan dalam bentuk apa nih kalau misalnya ke Suriah gitu? Kita dalam bentuk ya yang seperti kemarin di Suriah ya. Logistik lah. Logistik ya, lebih ke logistik ya. Oke, ini luar biasa sekali ya relawan, Komite Relawan Nusantara. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita tanyakan nanti dari mereka. Mungkin akan menginspirasi sahabat muslim semua, sahabat muslim muda juga mungkin punya tergerak hatinya ingin menjadi relawan yang siap artinya menghadapi bentuk
kemungkinan terburuk apapun, tapi dalam bentuk menyelamatkan atau membantu orang lain. Nah, nanti kita akan bicara lanjutkan ya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tapi kita harus break dulu, sahabat muslim. Jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih sahabat muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program Assalamualaikum Indonesia bersama teman-teman dari Komite Relawan Nusantara, sahabat muslim ya. Kita banyak belajar dari mereka semua bahwa menjadi manusia itu adalah, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat untuk sekitarnya tentunya. Dan mereka rela meluangkan waktu ya, mengorbankan harta juga mereka, dan demi kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin sahabat muslim semua di rumah bertanya-tanya nih, ya ini Komite Relawan Nusantara ini ngapain aja sih kerjanya gitu? Apakah kerjanya ketika ada bencana kemudian turun ke lapangan, atau ada hal-hal lain yang program-program lain yang dikerjakan? Baik, ya tentunya kita fokus terhadap siaga bencana, ya kan? Tentunya ketika ada bencana kita membantu dengan baik itu dengan operasi SAR-nya maupun recovery juga kita laksanakan gitu. Namun kita juga ada program reguler gitu. Program reguler kita yang memang dari pusat itu ya? Ya, diturunkan untuk semua nasional gitu. Iya, iya. Program reguler itu seperti apa sih, Bang? Kita program regulernya ada kampus relawan, ada pelajar siaga bencana, ada masyarakat siaga bencana, juga program kreativitas gitu. Iya, iya. Menabung. Ya, menabung, Jumat menabung itu termasuk program kreativitas juga kita. Oh, itu dilakukan ada hari-hari tertentu? Yang Jumat menabung kita laksanakan setiap hari Jumat. Ya, menabung. Kemudian ada apa tadi? Program lainnya? Kampus relawan kita laksanakan setiap hari Minggu. Nah, itu 2 bulan, sebulan itu 2 kali. Sebulan 2 kali, oke. Terus? Juga pelajar siaga bencana itu seminggu sekali. Itu turun ke SMA atau? Ya, sama ke SMP juga. Oh gitu. Turun kita juga yang ngajarin lah kepada mereka, ke anak-anak begitu. Itu rutin dalam sebulan itu ada 2 kali gitu, Bang? Sebulan itu ada 4 kali, Bang. Iya, pelajar siagamanya ada 4 kali. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu? Iya. Itu memang diberikan edukasi kepada pelajar-pelajar semuanya. Itu yang diedukasi itu bagaimana selamat dari bencana atau bagaimana menyelamatkan orang lain dari bencana? Pertama seperti ini ya kan, kita memberikan pengantaran dulu. Misalnya apa sih bencana itu? Oke. Nah, bencana, setelah itu bencana kita kasih tahu, baru kita kasih tahu juga jenis-jenisnya. Nah, kalau misalnya yang di dekat masyarakat kan kita lihat dulu yang di masyarakat, yang misalkan kayak yang kemarin ada terjadi gempa bumi kan di Sumut. Jadi di situ kita memberikan apalah materi tentang apa tuh gempa bumi, bagaimana cara menyelamatkannya, bagaimana cara supaya keluarganya itu dapat semua terselamatkan, seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh kebakaran itu juga termasuk dari yang diajarkan dari Komite Relawan Nusantara? Ya, dalam pertemuan ke depan nanti kita juga ajarkan tentang. Artinya untuk sekarang belum? Sekarang kan hari Sabtu ini libur, jadi libur. Enggak, sebelum-sebelumnya kan sudah lama ini. Sebelumnya belum pernah. Belum ada. Belum ada. Hanya seperti itu aja. Ya. Ada program lain nggak, Bang? Kita ada namanya masyarakat siaga bencana. Nah, masyarakat siaga bencana ini juga tentang fokus terhadap siaga bencana gitu. Kita ajarkan warga di sekitar lingkungan A misalnya kan. Kita edukasi mereka pengetahuan tentang bencana-bencana seperti kebakaran gitu. Nah, kita kalau Medan ini fokusnya terhadap bencana kebakaran gitu. Jadi kita sasarannya adalah daerah-daerah atau lingkungan yang padat penduduk seperti itu. Kita edukasi bagaimana itu terjadi kebakaran, penanggulangannya, serta apa tindakan-tindakan yang dilaksanakan seperti itu. Menarik. Bang Guntur atau Abdurrahman mungkin ya. Bang Guntur pernah ikut mungkin memberikan pelatihan ya. Itu belajarnya dari mana? Kok saya sendiri tuh apa ya? Belajarnya itu dari kebetulan juga kan saya juga ikut juga di komunitas di Basarnas Medan. Jadi saya ilmunya saya dapat dari Basarnas juga gitu, Basarnas Medan gitu. Tentang apa sih bencana itu, jadi semuanya materinya tuh semua dari Basarnas yang saya ketahui. Jadi
sudah saya ketahui, saya aplikasikan juga di relawan yang tempat saya bernaung, yaitu di Komite Relawan Nusantara. Iya. Kadang kalau di kampus relawan, ya kita juga ganti-gantian kan. Saya juga sebagai pengisi materinya juga di kampus relawan juga gitu. Seperti itu. Wow. Abdurrahman pernah melatih? Kalau Dari saat pelatihan? ini, kita belum dapat. Oh, belum Jadi dapat ya, jadwalnya. Teman-teman duluan lah, Oh iya. seperti itu. Oke. Iya benar. Baik, kita ada beberapa video, maksud saya foto ya, foto dokumentasi kegiatan dari mereka. Kita mungkin bisa review satu-satu. Teman-teman mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi ini ada beberapa kegiatan, teman-teman bisa bantu jelaskan. Ini yang di Sinabung ya Bang ya? Iya. Oke, ini melatih anak-anak untuk apa ini? Ini ngelatih apa Bang ya? Misalnya kan ada debu vulkanik apabila Iya. gunung itu erupsi, kita memberikan mereka peluit untuk menandakan misalnya kan kalau peluit itu disemprit sekali berarti tanda bahaya. Oke. Jadi mereka harus bergerak untuk berlari mengasih tahu pertama ke ibunya atau ke bapaknya atau ke teman-temannya bahwasanya peluit itu menandakan ada bahaya awan panas. Jadi mereka harus segera mencari tempat aman menyelamatkan diri gitu. Pakai peluit ya? Iya pakai peluit. Memang setiap orang ada peluit gitu? Ada kita bagikan juga. Oh iya, oke. Ini melatih anak-anak kan agak susah nih ya, apalagi mengajarkan mereka bentuk edukasi begitu. Nah, yang ngajarkannya ini apakah harus punya keahlian khusus bagaimana bisa mengedukasi anak-anak kecil? Kalau keahlian khusus sih sebenarnya enggak juga Bang, Enggak tapi juga ya? kita juga kita cari juga pengalaman dari teman-teman yang di Jawa, yang di Bandung. Oke. Mereka cara untuk memberikan supaya lebih cepat gitu. Mereka mesti tahu bahwa peluit itu bisa sangat berguna. Oh, oke. Dan bahkan Artinya ini mentornya adalah kolaborasi ya? Ya, kolaborasi. Kolaborasi dengan cabang-cabang Komite Relawan Nusantara yang lain ya. Kemarin yang terlibat dari mana aja nih waktu di Sinabung? Kok di Sinabung ini yang terlibat relawannya dari Medan. Medan aja kita ditugasin untuk terjun ke daerah sini ya. Ini nama desanya tuh desa di daerah Gung Pintu namanya. Oke. Gung Pintu. Oke, nah ini waktu Semacam praktek ya? simulasi atau apa nih? Simulasi ya? Iya simulasi gitu. Oke. Ya, nah kalau ini di mana? Ini kita operasi SAR di Gempa Pidijaya. Oh, oke. turun juga Kemarin ya? Iya. Oh, luar 7 biasa. Desember kemarin ya. Iya. Nah, ini Bang kalian Guntur ikut? Kemarin saya ada kerjaan jadi nggak sempat. Oh ya. ini kalian waktu harus terjun langsung ke lapangan ini, apakah menunggu ada informasi dari BMKG? Oke, ini aman gitu. Atau memang kalian sudah langsung saja datang ke PD, kalian turun langsung ke sana? Kita kan awalnya dapat informasi bahwa di sana gempa, jadi teman-teman kita diinstruksikan kita turun aksi. Oke, berapa hari setelah kejadian tuh? Kita langsung turun. Langsung gitu. turun ya? Hari Oh, setelah mendengar kabar langsung turun? Ya. Komando dari Bang apa? Kita dari pusat sih sebenarnya turun aksi gitu. Ya aksi lah kita turun. Hari itu juga gitu. Hari itu juga. Langsung berangkat. Oh. Ini prosedur kalau misalkan kita turun ke lapangan ada bencana seperti ini, bagaimana? Apakah kita langsung saja bergabung dengan masyarakat atau harus ada minta izin ke satu pihak-pihak tertentu gitu? Ya sesuai dengan prosedur kita setiap potensi untuk dalam kebencanaan kita harus izin terhadap kepala operasi, komando operasinya gitu. Itu BNPB gitu. Untuk jadi relawan saat terjun langsung seperti ini ya, apakah ada syarat khusus nih? Artinya nggak mesti harus semua juga turun, tapi harus ada kriteria relawan yang bisa turun langsung. Ya kalau operasi SAR seperti ini kita upayakan terhadap yang ikhwal dulu kan laki-laki gitu kan, karena melihat resikonya besar. Namun kalau kriterianya terutama laki-laki, terus dia mempunyai kapasitas pernah belajar tentang kebencanaan gitu kan. Tapi kita kemarin tidak hanya laki-laki aja yang turun, kita bawa perempuan juga gitu kan, untuk menangani psikologis anak-anak dan warga sekitar yang terdampak seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya ini masih kejadian yang sama ya. Ya. Nih dari kejadian ini ada yang ikut dari bertiga ini? Ya saya. Oke. Nah waktu itu apa nih yang punya pengalaman apa nih yang bukan berkesan ya, maksudnya yang
apa ya? Pengalaman tak terlupakan Tak mungkin ya. terlupakan bisa dibilang seperti itu dari kejadian ini. Ya, ini fotonya ini reruntuhan di Pasar Merdu. Gitu. Pasar Merdu ya. Ya, ini Pasar Merdu. Ya ini ketika saya di sana, pasar ini kan ada 3 blok ya. Jadi yang runtuh itu blok 1 gitu kan. Iya. Oke. Nah, ini diperkirakan menurut Basarnas kemarin ada juga korban yang tertimbun gitu kan. Oke. Sampai juga didatangkannya rescue dog dari Jakarta kan, anjing pelacak juga. Nah, sudah kita cariin tidak dapat juga gitu. Namun namanya insting binatang mengatakan bahwa ada korban. Nah, tapi kita tidak bisa ini juga akan percaya dengan binatang, kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Ya, berikutnya. Nah, ini masih di PD Jaya ya. Iya. Ini masih di pasar tadi juga? Iya, Pasar Merdu ya. Sampai seperti itu ya runtuhnya ya? Iya, runtuh. Oke. Ini yang baju orange kalian komite relawan rumah zakat semua ya? Iya. Oke, ada berapa personil kemarin yang turun ke sana? Kita ada 13 personil. 13 personil. Nah ini yang kalian lakukan selain membantu petugas membersihkan reruntuhan, ada juga tadi memberikan psikoterapi ya untuk para korban juga ya dari 13 orang itu sendiri ya. Nah ini ada juga memberikan logistik juga atau melibatkan penggalangan orang lain untuk melakukan penggalangan dana tidak? Kita juga memberikan pengobatan gratis. Pengobatan gratis. Siaga sehat namanya di wilayah-wilayah terdampak di pengungsian. Kita juga ada posko segar. Jadi di setiap daerah bencana kita sediakan posko segar. Posko segar ini minum-minuman maupun buah-buahan ditujukan kepada para relawan yang evakuasi. Itu dananya itu untuk relawannya ya? Iya. Dananya dari mana? Memang dari komite sendiri atau dari? Dananya dari para dermawan yang Oh, menyumbangkan. dermawan. Oke, itu para dermawan yang khusus kalian galang dananya untuk kejadian ini atau memang yang sudah rutin? Yang rutin sih belum ada, namun banyak yang kita kenal gitu kan, banyak teman-teman ini ada bencana nih kita kabarin, mereka tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Oh gitu. Ini kan Komite Relawan Nusantara kan di bawah Rumah Zakat. Ya. Apakah ada bendahara khusus Komite Relawan Nusantara dan ada donatur khusus atau memang semuanya dari Rumah Zakat semua dananya yang ada? Nah kita ada juga dari Rumah Zakat itu memberikan dananya ketika misalnya bencana kita tidak ada dana gitu kan, diturunkan dari Rumah Zakat berkat sumbangan donatur. Nah, kita juga ada bendahara di Komite Relawan Nusantara juga gitu. Oke, ada donatur khusus juga untuk Komite Relawan Nusantara. Ya, donatur namun tidak besar gitu. Tidak seperti Rumah Zakat. Ya, gitu. Oh, luar biasa. Ini yang uniknya sahabat muslim ya, di antara memang kesibukan mereka ketika ada bencana datang ya, kemudian turun ke lapangan dan juga seperti tadi memberikan pelatihan kepada orang-orang yang ada di Sinabung yang mendapatkan musibah. Katanya pernah juga di antara kegiatan-kegiatan yang sehari-harinya itu seperti membagi-bagikan nasi ya? Iya, iya. Itu bagaimana? Apa setiap hari bagikan nasi? Itu kepada siapa? Fakir miskin kah? Oh, itu namanya program Jumat Menabung, menebar nasi bungkus. Oh, hari Jumat, khusus hari Jumat. Iya, pagi-pagi. Oh gitu ya Bang ya. Itu bagaimana cara operasionalnya? Kita udah kita galang ya kan, baru dananya itu kita beli nasi, baru kita sebarkan ke orang-orang yang yang merasa kita kasih gitu, yang membutuhkan gitu. Di pagi hari. Di pagi hari. Ya pertamanya kita ke orang-orang yang udah tua ya gitu ya, yang masih berjuang mencari nafkah gitu. Seperti pemulung. Iya, mungkin tukang sapu jalan. Tukang sapu jalan itu yang sering kita laksanakan gitu. Target sasarannya. Target sasarannya itu. Oh, ini rutin setiap hari Jumat. Iya, setiap Jumat. Bang Guntur turun setiap Jumatnya? Kadang turun, kadang enggak juga sih. Oh gitu ya, mungkin karena pekerjaan juga ya. Ya baik, masih banyak sahabat muslim ya, cerita-cerita mereka yang luar biasa. Memang saya masih terkesan dengan mereka bagaimana memang
ini pekerjaan berat loh, ya. Artinya memberikan hal-hal yang mengorbankan tenaga, waktu, harta mereka kepada saudara-saudaranya yang lain. Tidak semua orang yang bisa melakukan hal ini dan teman-teman dari Komite Relawan Nusantara berhasil untuk mewujudkan itu semua, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita akan lanjutkan ceritanya setelah jeda berikut. Sahabat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Bagi Anda sahabat Muslim yang masih baru bergabung maksud saya di program Assalamualaikum Indonesia dan belum sempat menyaksikan tadi program ini dari awal, jangan khawatir, nanti malam insya Allah akan ada tayangan ulangnya pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan 3 orang narasumber kita dari Komite Relawan Nusantara yang pengalamannya luar biasa ya. Selain mengasah kepekaan rasa empati terhadap masyarakat atau orang-orang yang tertimpa musibah, ini juga selain juga memang kewajiban kita orang yang mampu bisa membantu orang lain ya. Ini luar biasa pengalamannya tadi yang juga sudah kita saksikan di foto-fotonya tadi, di antaranya ada ketika mereka turun di musibah gempa ACPD kemarin tanggal 7 Desember 2016. Kemudian ada juga kejadian Sinabung ya yang sampai sekarang ini masih belum ada henti-hentinya begitu kasus Gunung Sinabung ini ya sahabat Muslim. Nah, saya mau tanya dari kalian bertiga, yang kalian dapat dari komite ini setelah kalian bergabung ya. Kalau tadi kan saya yang menyimpulkan, ya kan. Kalian sendiri pribadi bagaimana ya? Apa yang kalian dapat? Mungkin dimulai dari koordinatornya dulu, silakan. Kalau yang didapatkan itu sebenarnya kita ini di KRN ini, Komite Relawan Nusantara ini, kita sebenarnya dirubah mindset untuk memberi gitu sebenarnya. Memberi, banyak kita memberi, maka barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong kita sendiri gitu. Itu sebenarnya yang menjadi patokan dalam diri saya sendiri gitu kan. Kalau yang cerita yang didapat dari KRN, Komite Relawan Nusantara, ya saya dapat pelajaran saja gitu, ilmunya saya belajar tentang kehati-hatian gitu kan, safety first gitu kan, keselamatan yang diutamakan saya dapat dari relawan seperti itu, dan juga kepedulian terhadap sesama gitu, bahwa sebenarnya hidup kita ini kok begini gitu, ternyata banyak yang saudara-saudara atau manusia yang lainnya lebih kurang beruntung dari kita sebenarnya seperti itu. Itu yang saya dapat dari Relawan Nusantara. Ya, dari filosofi zakat ini tadi mungkin ya memberi gitu ya. Nah, zakat kan bukan hanya memberi dalam bentuk mal dan zakat mal dan zakat fitrah saja ya, tapi juga memberi dalam bentuk jasa, tenaga apa yang bisa kita berikan. Ya, berikutnya, Mam. Kalau saya sendiri ya, pengalamannya itu pas saya masuk di Komite Relawan Nusantara dan bergabung dalam kegiatan kebencanaan, menurut saya sendiri itu pengalaman yang saya dapat itu sangat luar biasa ya. Kok saya sudah istilahnya udah gabung dengan masyarakat itu, ngasih istilahnya tenaga, pikiran, ide dan gagasan itu udah sangat luar biasa bagi saya gitu. Pelajaran yang sudah saya dapat di Komite Relawan Nusantara langsung saya aplikasikan begitu saya turun ke lapangan lah gitu, untuk membantu sesama gitu. Kalau ini dapat sih banyak, tapi saya lebih suka memberi lah gitu kan, tadi memberi supaya batin ini puas. Kalau kita puas ya mungkin insya Allah ya Allah melihatnya gitu kan, kinerja kita gitu, setiap individu-individunya itu di masyarakat, di sosial, membantu sesama, itu luar biasa gitu. Itu yang mungkin. Oke, luar biasa sekali ya. Berikutnya. Kalau saya sendiri ya, pelajaran yang dipetik ketika kami atau saya sendiri mengikuti
KRN Medan, yang pertama saya memetik satu pelajaran bahwa hidup tidak hanya menerima, akan tetapi ada hal atau ada satu hikmah di balik ketika kita memberi, itu ada rasa ketika seperti ketagihan. Kita memberi bantuan, kita memberi dana, itu ada rasa ketagihan untuk berbuat baik dan berbuat baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelajaran yang saya petik adalah pelajaran keorganisasian, bagaimana kita membina satu organisasi, mengadakan acara, atau ketika kita ada bencana, bagaimana kita memanage semua halnya. Oke, Seperti itu. luar biasa. Walaupun baru bergabung ya 2016, tapi pengalaman yang diterima ini sudah banyak sekali kesannya ya. Baik, dari kalian bertiga ada tidak pernah punya pengalaman buruk sebelumnya atau pernah punya pengalaman pribadi yang berhubungan dengan bencana sehingga memutuskan oke, sepertinya memang saya harus bergabung dengan suatu grup atau komunitas relawan gitu. Ada tidak dari kalian bertiga yang punya pengalaman itu? Pengalaman buruk gitu ya. Iya. Pengalaman buruk sih ketika saya sendiri camping gitu, maupun tempat wisata. Iya. Saya mendapatin seseorang itu hipotermia gitu. Itu kedinginan gitu, tidak tahan kedinginan. Namun tidak ada yang bisa menolong, mengevakuasi gitu maupun yang lainnya. Maka dari situ saya ingin membantu bagaimana sih cara menolongnya gitu, tindakan pertamanya gitu kan. Makanya saya gabung di relawan, dan di relawan itu diajarkan semuanya. Oh, di semua didapat ya? Iya, ilmu seperti diajarkan itu ya? tentang medis juga gitu, pertolongan pertama itu PGD namanya gitu. Diajarin medis juga, diajarin tentang nandu gitu kan, nandu tandu darurat atau tandu sederhana yang dari kayu batang pohon gitu kan. Juga diajari tentang fotografi juga diajari gitu, jurnalistik. Di relawan ini saya jadi mengetahui terkait jurnalistik gitu, bagaimana membuat berita gitu kan. Jadi seperti itu. Karena memang ada kaitannya ya dengan jurnalis ini, biasanya kan kita memberikan informasi laporan gitu ya kepada pihak lain. Ini memang luar biasa ya Riko, ya, muda, kemudian punya insting sosial yang tinggi, dan biasanya yang bergabung menjadi seorang relawan ini adalah jiwa-jiwa petualang ini biasanya, karena kebanyakan berpetualang, banyak melihat kejadian-kejadian di alam. Jadi ini mempengaruhi cara berpikirnya, oh saya berarti harus seperti ini. Sama seperti yang disampaikannya tadi ya, waktu melihat orang camping begitu, tidak tahu harus memberikan apa, sementara jiwa sosialnya ini tinggi ya, ingin menolong gitu. Tapi nggak tahu mau ngapain. Nah ini ternyata bisa menjadi motivasi juga sehingga bergabung dengan tim relawan. Mungkin yang lain ada pengalaman juga? Iya sih, sama juga dengan saya. Waktu itu 2013 mungkin kan, habis selesai sidang itu kan, jadi saya naik juga ke Gunung Merapi di Padang, di Bukit Tinggi. Tengah perjalanan Ngambil bunga Edelweiss juga enggak? Enggak. Saya hanya bisa memfotokan aja, memfoto juga. Di tengah jalanan sebelum sampai ke puncak, ada kasih yang pendaki ada 12 orang kan. Mereka sama sekali tidak membawa apapun. Padahal tuh tingginya Jangan-jangan Riko itu. Kemarin juga katanya nggak bawa apa-apa ya naik ke sana ya. Nggak bawa apa-apa. Jadi temannya tuh yang akwat ya, itu kedinginan. Jadi mereka masuk tenda yang bukan tenda mereka. Jadi tenda yang bukan tenda mereka gitu. Jadi mereka tanpa izin masuk untuk menenangkan yang akwat yang kedinginan itu tadi. Jadi kita diberhentiin, mereka nggak tolong, bang. Ada jaket atau apa? Jaket sih nggak ada bang. Jadi saya memberikan saran kepada mereka. Karena kan ada teman yang perempuan, mending teman yang perempuan meluk yang rekannya yang kedinginan, yang hipotermia itu, supaya dinginnya tuh berkurang gitu. Karena cara terbaik untuk menghilangkan kedinginan adalah kita harus badan sama badan tuh berpelukan gitulah. Itu yang untuk yang yang itu paling standarnya caranya ya. Iya, standarnya gitu. Oke. Wah, sebenarnya banyak ini yang mau kita tanya ya, ilmu-ilmu seperti itu. Cuman karena durasi juga ya, mohon maaf mungkin belum sampean ya. Tapi nggak apa-apa, ini sahabat muslim mungkin ada yang ingin bergabung atau ingin tahu informasi soal Komite Relawan Nusantara ini kemana nih? Mungkin bisa diarahkan, silakan. Yang mau bergabung di komunitas ini, nah kita filosofinya adalah tetap semangat bahagiakan umat. Nah itu jargon kita gitu kan, senasional.
bisa bergabung dengan kita di Relawan Nusantara dengan menghubungi nomor 0823 6557 4771. Nah, itu saya sendiri, Sugi. Bisa diulangi. 0823 6557 4771 dengan Sugi saya sendiri. Bisa juga tetap pantengin Facebook kita Relawan Nusantara. Relawan Nusantara. Ya, Relawan Nusantara. Instagram juga Relawan Nusantara, Twitter juga gitu. Nah, dari situ mungkin banyak dapat informasi-informasi. Ya, update setiap kegiatan, informasi maupun kegiatan-kegiatan kita semua di Instagram, juga fanpage Facebook juga. Ya baik, terima kasih ya sahabat relawan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah memberikan ya motivasi mungkin bagi sahabat muslim dan sahabat muslim muda juga mungkin yang ingin menjadi seorang relawan, kemana mungkin bisa bergabung salah satunya dengan Komite Relawan Nusantara ini. Terima kasih sekali sudah hadir di sini, terima kasih waktunya ya sahabat relawan kita, dan sahabat muslim, kita akan kembali jeda. Setelah jeda berikut kami akan berikan informasi tips yang tadi saya sampaikan untuk Anda. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, akhirnya kita sampai di segmen terakhir sahabat muslim ya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Relawan Nusantara, Masya Allah kita banyak mendapatkan hal-hal menarik dan hal-hal yang bermanfaat tentunya, bagaimana menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang sekitar sahabat muslim. Tidak mengharapkan pamrih atau apapun itu, yang penting berbagi. Dan seperti yang Abdurrahman ya tadi ya Abdurrahman ya, yang mengatakan bahwa ada kepuasan ya dalam diri, dan juga teman-teman yang lain mengatakan bahwa itu bisa jadi kecanduan ya, menjadikan diri kita setelah berbuat baik, nah kita berbuat baik lagi nih, berbuat baik lagi, dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang-orang sekitar. Nah, pada segmen kali ini sahabat muslim ya, seperti yang Abra katakan tadi, ada info dan tips juga yang akan kami berikan kepada Anda. Akan tetapi sebelumnya kita harus buka dulu segmen terakhir kali ini, yaitu segmen info dan tips. Nah, Abrar ya, kalau kita bicara tentang kerajinan tangan, waktu SD dulu, mungkin sering ya disuruh untuk membuat kerajinan tangan banyak, mungkin dari apa ya, apa istilahnya, membuat hal-hal kaligrafi atau membuat kerajinan tangan yang lain. Pernah disuruh apa untuk membuat kerajinan tangan? Lupa ya. Yang seingat saya sih kalau misalkan dulu ada tugas suruh kerajinan tangan ya memang itu buat kaligrafi. Iya. Terus cuman itu ya yang teringat ya? Sih itu. Oh, sudah cukup tua ya, nggak ingat lagi yang waktu masa kecilnya ya. Kalau saya dulu waktu SD berarti masih ingat, itu hampir setiap hari disuruh untuk membuat kerajinan tangan Abrar. Ada disuruh seperti membuat pohon ilmu ya. Dia seperti cari ranting yang banyak, kemudian dibuat pohon ilmunya. Di setiap daun itu ada hal kata-kata, misalnya rumus-rumus matematika atau hal-hal yang pelajaran IPA, IPS dan lain-lain sebagainya. Semua dilihat di sana. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen murojaah atau mengulang pelajarannya, datang aja ke pohon ilmu. Ada misalnya rumus apa gitu, langsung diberikan seperti itu. Kemudian ada membuat apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang kalau saya ceritakan mungkin kita akan lewat waktu nih. Oh, kalau soal ingatan ini Riko luar biasa ya. Ya, kali ini ya soal kerajinan tadi yang disampaikan Riko, kita ada soal membuat kerajinan tangan dari botol bekas yang menarik. Kita lihat satu-satu fotonya ya. Ternyata botol bekas ini bisa menjadi kerajinan tangan yang menarik dan bisa jadi ornamen hiasan untuk rumah. Yang pertama, ya ini teman-teman silakan ditampilkan gambarnya. Nah,
punya botol sampo yang tidak terpakai ya. Iya. Biasanya botol sampo kan bentuknya unik-unik tuh Riko ya. Kemudian berwarna-warni. Ini bisa jadi satu alternatif kita bisa gunakan untuk jadi tempat pensil. Dengan bentuk seperti ini Riko, jadi kalau misalkan yang punya adik atau yang Umi Abi punya anak juga yang masih kecil gitu ya, mereka kan jadi lebih rapi. Iya. Biasanya lebih menarik ya. Betul. Dengan menaruh tempat menjadikan tempat pensil gitu. Nah kalau misalnya meja belajar mereka dihiasi dengan hal yang seperti ini, mungkin belajarnya nggak akan bosan-bosan ya? Iya, nggak akan anak-anaknya ya? bosen gitu. Ini bagaimana kita kreatif. Oke, yang berikutnya silakan Riko yang kedua, nomor 2. Ya, yang kedua, nah ini dia luar biasa indah ya. Mungkin sahabat Muslim nggak ada budget ya untuk beli vas bunga. Nah, bisa coba yang seperti ini ya, vas bunga ya. Caranya cukup simpel sahabat Muslim ya. Caranya dengan mengecat botol-botol ya, kalau Anda ada botol di rumah ya. Mungkin bisa Anda lakukan dari dalam botol atau dari sisi luar botol yang dicat ya. Kemudian perbedaannya jika Anda mengecat botol dari dalam ya, vas bunga akan tetap mengkilau karena kaca bagian sisi luar botol tidak tertutup cat sehingga kilaunya tetap ada. Ya. Nah, ada perbedaan Abrar ya. Ya. Ada yang mengkilat yaitu dicat dari dalam, ya. Nah, kalau yang tidak terlalu mengkilat itu berarti dari luar. Namun sahabat Muslim ya, jika Anda mengecat botol dari sisi luar, hasilnya akan seperti pada gambar ini ya, ada perbedaannya ya. Tidak mengkilau, tapi tetap cantik sahabat Muslim ya. Nah, untuk menambah kesan artistiknya, Anda juga bisa menambahkan gambar-gambar di luar botol seperti apa yang Anda harapkan. Ini bisa ditambahi daun, gambar daun gitu ya, gambar huruf, gambar-gambar yang kita sukai lah ya. Baik, berikutnya lampu hias gantung. Ya, ini lampu hias gantung. Nah, ini romantis nih ya. Jadi bagaimana cara membuatnya ini, sahabat Muslim? Botol yang kita miliki ya, ini botol-botol plastik begitu ya. Dipotong bagian atasnya, ya, kemudian digunakan untuk yang dipotong atasnya tadi nanti itu digunakan untuk lampu hias gantung dengan menambahkan gantungan kawat dan fittingan lampu atau alas lilin jika lampu hiasnya kita diisi dengan lilin ya, dan bisa diisi juga dengan lampu listrik. Pilih botol dengan warna bermacam-macam ya, seperti merah, hijau dan sebagainya. Dengan botol seperti ini akan menambah kesan warna-warni. Nah, ini kalau yang ini satu warna aja ya, ini kesannya romantis. Mungkin teman-teman ada ditampilkan botol yang warna-warni. Nah, ini kalau botol warna-warni Niko. Lucu ya? Iya. Oke, nah ini juga bisa kita, misalkan nih kalau misalkan kita punya tempat makan, kita punya usaha di tempat makan. Sekarang lagi tren-trennya dengan ornamen-ornamen unik seperti ini Riko. Jadi cukup sederhana tapi enak dilihat. Menarik perhatian sekali ya. Oke. Nah, selanjutnya sahabat Muslim selain apa yang disampaikan tadi, nah seperti ini ya, penyiram tanaman ya. Oke. Ini cukup simpel sahabat Muslim ya. Sebelum botol dipasang ke selang sahabat Muslim, bagian bawah botol itu harus dilubangi dulu seperti yang gambar di atas. Nah, lubangnya jangan terlalu besar ya, kecil-kecil aja. Kecil-kecil saja ya, sejumlah 20 sampai 30 lubang saja. Nah, susunan lubang-lubangnya tadi juga lebih baik dibuat merata dan sejajar ya. Setelah botol selesai lubangi, botol sudah siap untuk digunakan. Seperti gambar di atas. Iya. Dan yang terakhir ini mungkin bisa juga hal-hal yang lain juga, ini yang terakhir kami sampaikan maksudnya ini ya. cukup indah. Nah, ini hampir sama mungkin tadi dengan lukisan pasir, tapi ini memang betul-betul tanaman sepertinya Riko ya. Jadi ada taman botol. Dengan menggunakan botol kita bisa membuat sebuah miniatur kebun dan bisa menanam berbagai macam tanaman yang kita suka sahabat Muslim. Nah, ini dia ya. Media yang digunakan ini bisa berupa tanah sekam, batu-batu kecil dan campuran tanah dan kompos kering. Jangan lupa untuk menyiram miniatur ini ya. Walaupun di dalam botol tetap harus disiram juga, tapi ingat jangan terlalu banyak air karena nanti bisa tenggelam, busuk dia ya. Dan secukupnya saja airnya. Nah, sahabat Muslim itu tadi ya, berbagai kreativitas ya, kerajinan tangan yang kita buat dari botol-botol dan dari bahan bekas yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga rumah Anda, tempat tinggal Anda lebih menarik lagi dengan botol-botol bekas. Sayang kalau dibuang ya, kalau seandainya bisa dibuat ya seperti tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat sahabat Muslim. Itu tadi info dan tips ini mewakili terakhir ya, yang
cara kita pada sesi kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya setelah tadi juga ada di awal juga tentang kerajinan tangan juga ya. Dan juga setelah itu ada teman ngobrol juga dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Akhir kata saya Riko Nafetrima. Dan saya Muhammad Abdul. Dan seluruh tim kerabat kerja program Assalamualaikum Indonesia mohon undur diri dari hadapan Anda. Tetap berdoa, berusaha dan semangat sahabat muslim. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.